Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah jikalau seorang beristinja dengan batu jua, kemudian maka menyelam ia ke dalam air yang kurang daripada 2 kulah, maka air itu najislah. Ya. Nah, kita baca dulu yang lain. Masalah jika jatuh najis yang beku ke dalam air yang genap 2 kulah, tiada lebih daripadanya dan tiada berubah air itu dengan dia, kemudian maka menggayung seorang daripada air itu dengan timba umpamanya, maka ditelok jika tiada termasuk najis itu ke dalam timba serta air itu, maka batin timba serta itu di dalamnya itu suci jua, karena bercerai ia daripada air yang tinggal sebelum kurang ia daripada 2 kulah. Nah, jadi kalau masuk najis yang beku ke dalam itu, jika tiada termasuk najis itu ke dalam timah serta air itu, maka batin timah serta air yang di dalamnya itu suci jua, karena bercerai ia daripada air yang tinggal sebelum kurang ia daripada 2 kulah. Nah, sudah ya. Jadi yang pertama ini ada 2 masalah. Masalah yang pertama, seseorang beristinja. Istinja itu apa? Bersuci. Nah, istinja itu ada 2 dia. Jadi kan kalian harus hafal juga tuh kata-kata fikih seperti istinja, istilah istinja itu bersuci. Ya, bersuci. Istinja ini hanya dipakai khusus untuk istinja ini. Nah, istinja. Jadi istinja ini hanya dipakai untuk bab yang seperti, mohon maaf, buang air besar, BAB, buang air besar, ataupun buang air kecil, BAK. Nah, buang air kecil. Jadi istinja ini adalah hukum bersuci. Nah, ini dia nih. Ya, kalau ibarat kita bahasa orang awam, cara menyucikan lah. Ya, hukum bersuci. Ya, bersuci hanya pada BAK dengan BAB aja. Gitu kan? Adapun seperti wudhu dan lain sebagainya, tayamum dan seterusnya, itu bab lain lagi. Jadi begini, ada yang bersuci itu maknanya bersuci dari hadas. Hadas ada 2, hadas kecil, hadas besar. Ada namanya bersuci dari mutanajis, itu istilah fikih. Mutanajis berarti sesuatu yang bersifat najis, baik najis itu di badan atau najis itu di baju. Nah, itu beda-beda tuh. Nah, kayak gitu kan. Nah, jadi bersuci dari hadas ini nanti ada 2 juga, ada bisa pakai wudhu, bisa pakai mandi, bisa pakai namanya tayamum. Jadi beda-beda. Jadi intinya saya mau bilang begini, dalam Islam itu bersuci itu dalam segala halnya perlu. Mau mensucikan badan kah, mensucikan pakaian kah, mensucikan hadas kah, semuanya itu bersuci. Cuma nanti beda-beda istilahnya. Jadi kita nggak fokus di sini, fokus kita istinja. Istinja. Nah, ini khusus yang dipakai untuk buang air besar, buang air kecil. Sudah. Istinja itu, ya, tata cara istinja itu kan ada 2 deh. Tata cara istinja ada 2 deh. Yang pertama istinja dengan air. Yang kedua istinja dengan batu. Tata cara alat, lebih kepada alat ya. Alat bersucinya lebih enak begitulah tersebut. Jadi alat bersuci.
Kalau istinja ditinjau dari alat bersucinya, maka dia ada dua. Pakai air dan batu, nggak bisa pakai tanah. Sedangkan alat bersuci untuk hadas, baru boleh masuk tanah. Debu-debu. Kan beda kan? Ya, ini air dan batu. Khusus bagian BAK dengan BAB tadi. Sudah. Kalau orang pakai air itu lebih utama karena sebab menghilangkan air lebih cepat lah, lebih bagus. Sehadapan dengan batu bagus juga, tapi ini dipakai lebih bagus mana? Air atau batu? Air. Lebih bagus mana lagi? Air atau batu? Air, batu dulu baru air. Ya. Kalau demikian pakai batu tanpa air boleh? Boleh juga. Nah, tata cara nanti. Sudah, ini ada masalah. Masalahnya adalah ini ada kolam. Maka airnya nggak sampai 2 kulah. Nggak sampai 2 kulah. Nggak sampai. Ada orang dia beristinja pakai batu. Misalnya dia BAB, buang air besar. Pakai batu. Menyelamlah dia ke kulah yang bukan ya air 2 kulah atau 216 liter. Maka pertanyaannya, status airnya gimana? Nah, gitu ya? Nah, betul, ini jadi najis. Sudah, beda hal kalau dia beristinja dengan air. Setelah dia beristinja dengan air, cebok lah bahasa lainnya. Udah ada cebok, mandilah dari sini. Nggak najis. Lah kok bisa gitu dengku? Yang batu kok orang udah pakai batu, udah cebok pakai batu, dia masuk ini air yang bukan 2 kulah menajis. Ya, karena sebab kalau pakai batu itu kan ya percikannya itu kan masih kurang yakin kita. Hai batu. Udah pernah cebok pakai batu? Nah, ini jangan tanya nanti, oh berarti kayak gitulah manusia purba dulu. Nggak ada, manusia purba nggak ada. Nah, jangan salah ambil surah tuh ya. Nah, kalau kasus ini terjadi yang bukan 2 kulah, tapi kalau udah 2 kulah itu lain halnya. Lain halnya berarti nggak masalah, nggak menajis ya. Hai 2 kulah, lebih. Nah, gitu dia. Yang 2 kulah itu sama kayak di kamar mandi itu. Kamar mandi sini kan ada kulah kecil. Hanya 4 2 kulah. Sebab buat hitung 2 kulah, panjang UB-nya, lebar UB-nya, panjang PUB-nya. Nah, gitu. Kalau penuh air. Nah, udah paham kan? Udah paham kan? Nah, maka kalau lihat kasus seperti ini, orang yang buat begitu, nah itu harus ditegur. Makanya lihatlah anak-anak kita kan belum paham lagi. Anak-anak kita belum paham cara cebok yang betul. Masuklah dari sini. Nah, itu harus buang airnya. Ya? Nah, jadi basuh, jangan dibasuh, dicuci. Tapi bagian kena itu aja. Misalnya kena ini, nih kena ini kan, ambil air cuci. Dia nggak bisa dibasuh dia dicuci semua harus kena air. Udah itu aja. Tapi masalahnya kalau kita nggak tahu percikannya berapa biji dan terbangnya kemana-mana aja, itu nggak tahu dah. Cuci aja semua. Ganti. Gitu. Oke. Jadi harus yakin percikannya berapa titik. Harus cek itu. Cara ceknya gimana dongku? Cara ceknya lihat unsur 3. Jangan lupa tuh, lihat unsur 3. Warna, rasa, bau. Ya. Jadi kalau habis makan bete itu nampak kali baunya. Gitu. Nya kau kan? Nya dongku surah lagi rupa. Nya untuk utanya ke maka ji yang dalam kawin jebut dulu je. Yang kali tetap je. Tapi yang lagi yang rupa nya baik nak tinggal bahwa kita nya hanya phone gua nak mic dia. Nak tahu kita anak kecil, apalagi isteri kita bukan dayah misalnya. Namun kita nya nak dajak budrah walaupun kon urun dayah. Tapi ni orang phone. Dari sinilah kalau kita nggak paham cara kita bersuci, lagi lembaga hurufnya. Munyo cara bersuci hanapa? Mandu menepah ayo. Tu ibadah yang terima oleh Allah.
Maka ji letak tengok Allah tolak mandu ibadah ni. Jangan tabil ulang-ulangnya walaupun kakak belum dengar. Tabil ulang-ulang tengok letak manusia yang gutulak ibadah li Allah. Sebab hana ilmu. Maka ji wajar ikut Imam Ghazali munyo tanya beramal man amila bila ilmin so yang beramal munyo hana ilmu gitulah khilafan gitulah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Semua jenis batai ataupun batai tertentu. Oh ya, benar. Lebih gak lom tu tapi ronde yang khususnya. Mana ada batai di kiban model, cara gosok di kiban, bentuk di kiban. Pukul dia pakai batai cincin dia solar. Ya. Nyantuk nah pembahasan khusus. Ya, pembahasan khususnya. Ya kan? Istinja. Anak pun dia nak ketemu dia khususnya. Dah. Ya, habis lah. Kemudian masalah yang kedua yaitu masalah ketika menggayung air. Sudah, ini selesai. Saya gambar lagi, memang mangat gambar-gambar je. Sudah ya. Ini kulah. Kemudian ada air yang bukan 2 kulah, statusnya sama. Air yang bukan 216 liter. Kah? Sudah. Karena dia beku nih. Beku dia karena efek pukul tinggal kutub utara, kutub selatan. Beku dia. Sudah. Ada masuk najis ke sini, kan beku najisnya. Apa itu najis daerah ini? Beku. Jadi karena dia beku, sehingga ada orang menimba air di samping sebelah sini, menimba untuk ambil wuduk sebelah sini, bukan sebelah sini. Kalau sebelah sini, surah je ka habis untuk baru. Dia tacok belah no. Tapi dia ambil ini sehingga waktu dia gayungkan itu terkenalah sikit najis itu. Ambil itu, terkena sikit. Maka dia ambil untuk berwuduk. Itu gimana tuh? Apakah bernajiskah itu gayungnya sehingga kita pakai batal wuduk atau tidak? Tadi kata pengarang bahwa kalau sudah tertepislah gayung itu dan waktu kita angkat memang udah berpisah, udah awal berpisah waktu kita angkat tuh, udah jatuh dari sini. Najisnya kita pakai hanya hanapu nandalah. Berarti suci. Kan kemuno. Nya kan beku kejadian ni. Bila kan hana form tu gayung kan waktu tacok ka tepuk gero yang ni najisian. Dan naik di atas ya karena beku. Nampak najisnya. Udah kita ambil sini, kita angkat, jatuh dari sini. Itu yang kena tadi di atas hingga jatuh tu gimana? Puji tak pakai gayungnya. Kecuali memang di dalam hana perdebat memang kahandi tak pakai. Tak bisa pakai. Ini dia tertepis dengan gayung sehingga nempel sikit karena beku. Jatuh lagi dari bawah. Ini yang kita ambil ini. Gimana tuh? Itu hukum tetap suci. Kasus seperti ini hanya yang beku air. Kalau nggak beku air, namanya najis kan cair ya. Nggak ada cara lain. Isi sampai 2 kulah sehingga najisnya hilang. Jangan dibuang airnya. Sayang. Isi aja sampai penuh. Tapi kalau ini saya tanya sebenarnya ya. Kalau air tadi 2,5 belum sampai 2 kulah ya. Jadi jatuh najisnya yang beku ya. Itu kotoran anak kecil ya tuh beku. Keras ya kan. Jadi apa air tadi itu apa suci atau najis tuh ya? Iyalah. Kalau dia jatuh di sini, maka kita ambil di sini. Kalau jatuhnya di sini dalam keadaan tidak beku, maka udah pasti harus kita cek pertama baunya, rasa, warna. Dari mana kita cek? Cek dia nih apa udah tersebar ke sini atau udah ke sini. Kalau cair ya, Tapi kalau beku kan terlihat ngambang gitu dia. Najis beku Pak. Najis beku kan kotoran kan? Kan beku dia tuh. Nampak dari atas itu. Ambil di sini. Diambil di sini. Tapi masalah dengku, tadi 5 menit lalu saya lihat beku. Setelahnya ada lagi.
Maka kembali sini cek bau, rasa, dan warna. Kalau udah sampai sini baunya, sampai sini rasanya itu maksudnya nggak mesti harus diminum. Dicek dia. Dengan dicium aja udah tahu rasa. Itu dia. Atau warnanya, maka ada dua. Kalau najisnya sedikit, kan, dan sudah cair, diisi sampai penuh, full. Tapi kalau nampak najisnya, ambil aja, dibuang aja, buang keluar. Isi full terus air, udah hilang najis. Kalau sedikit, kalau menumpuk itu banyak, entah kotoran siapa aja itu masuk, buang aja. Gitu kan? Nah, gitu. Jadi kan Islam mengajarkan kita, di sisi lain Islam mengatur bagaimana cara bersuci, di sisi lain Islam mengajarkan kita jangan sering-sering mubazir air. Kayak gitu kan? Makanya ketika orang tanya, apa hukumnya di negeri yang banyak air tapi membuang-buang air? Hukumnya makruh. Contohnya, gimana contoh? Naurung model gicok itu mayang, doa karab 5 menit doa. Ini kerang ni putar juga. Karab BHI ni. Nanti kalau mereka suruh kan. Diputar lah bak kerang ni, putar full laju kan letai BHI. Man gojen bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat. Ka baca Fatihah nan. Surah wallahu a'lam nan. Mai kabeh ni kan. Itu makruh hukumnya. Makanya jangan banyak-banyak baca doa. Kalau keran, kalau dikulah, UBE baca doa na umur 20 jam nan baca lah juga. Kalau dikulah, tapi kalau keran nggak bisa begitu. Maka hukum di negeri yang banyak air, membuang-buang air makruh. Hukum di negeri yang tidak ada air, membuang air haram. Ya gitu dia. Saudi latih haram lebih ya. Saudi sekarang nggak lagi. Ini yang ini, Yaman. Yaman tuh negeri kurang air. Kurang listrik, kurang air. Yang anehnya, mereka pun nggak minta air itu, karena biar terjaga Yaman. Nah, jalan-jalannya itu terjaga, nggak ada aspal sana. Ya, Bu ya, berbicara tentang ngajikan yang bahana dua ini. Dari 30 apa? Itu orang nggak ada yang sih, kakak 2 bulan. Tiba-tiba aja ke kosong rumah 2 bulan. Nggak beli ngaji. Oh, kosong dong. Ya, menyoka 2 kulah haji kan ka meno syarat dia yang menyoka 2 kulah kan. Nyoi ke berarti 216 liter hana tru. Tapu penuh kuno. Pra keran masuk kan, tapu tru kuno. Dia kan bocor dah. Saya masuk bocor pun terserah pun bocor pun Nya lumpeh tanya oleh habis karena punya habis kero, analin aja sih. Jadi kagak gaduh. Ya, tapi menyukai cok leh gop. Preh le cok le bah penuh le baru cok. Selamanya ingat ada syarat dia, selama najisnya kecil atau sedikitnya pelai sampaikan. Surah lagi yang rupa, waktu dia pertama kemudian gaduh najisnya selama kecil. Kalau dan najisnya besar, ini air, man kotoran segede ini. Wah, buang aja tuh. Kotoran pun sebesar itu, kulahnya sebesar ini. Buang aja. Ya, kemudian. Ya, kakak. Ya, kan? Jadi kan pelai dajak bungnya habis dah. Pak dah mau. Yang habis. Pak dah. Oh, kakak. Adapun zahir timah maka yaitu najis, ia sebab berhubungan dengan air itu. Ya, berhubungan dengan air itu yang tinggal yang berhubungan yang berhubung yang pura berhubung ia dengan najis. Kemudian daripada kurang ia daripada 2 kulah. Benar-benar zahir timah maka yaitu najis. Ia sebab berhubung dengan air yang tinggal yang berhubung ia daripada najis. Kemudian daripada kurang air ia daripada 2 kulah. Dan jika termasuk najis itu ke dalam timah serta air, maka adalah hukumnya akas yang tersebut itu, yakni batin timah serta air yang di dalamnya itu najis. Dan zahirnya serta air yang tinggal itu suci jua. Demikianlah yang tersebut. Berarti lagi timah mana kan? Hanya timah bersentuhan, ini najis, ngambang najisnya itu. Untuk kita ambil, terkena lah sini sikit.
atau jatuh ke bawah dia, maka itu suci. Tapi kalau udah kita ambil sebahagiannya ke dalam, sebahagian ke sini, itu bisa jadi najis. Itu perlu jaga tuh. Kalau tersentuh, makanya kalau kayak saya bilang tadi, Anda memang nampaklah najis di sekitaran ini, wuduknya di sini. Kalau nampak, kalau cair, berarti cek tadi rasa, bau, dan warna. Gitu caranya berarti. Ya kagak dapat lah. Kau? Kau belum. Syahdan air yang banyak yang berubah dengan sebab najis apabila hilang ubahnya dengan sendirinya tiada dengan suatu benda, seperti hilang ubahnya sebab lama ia berhenti atau sebab tiup angin akan dia atau dengan sebab dihimpunkan kepadanya air yang lain. Dan jikalau air yang kena najis sekalipun atau sebab dikurangi air itu daripada permulaan padahal adalah yang tinggal itu 2 kulah, maka air itu sucilah karena hilang sebab najis. Maka kembali ia seperti keadaannya. Nah, ini dia nih, kasus juga nih. Ya kan? Yo, kan? Oh, ini kau tuh. Sudah ya? Nah. Oke. Ini sama seperti juga kulah. Ini berarti bukan 2 kulah ya. Berarti kalian dah hafal ya, kalau arti kulah itu berarti volumenya 216 ke bawah. Jadi ya, 2 kulah, semuanya 2 kulah. Nah, ini bukan 2 kulah air. Ada najis. Ada najis. Maka cara menghilangkan najis itu naikkan air ke atas biar penuh. Itu satu. Yang kedua, ada kasus dia berlubang mungkin ya, ada kulah berlubang. Najis sini, masuk angin sini tuh. Masuk angin sini. Sehingga najis tadi itu terbang dia. Atau hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya dengan sebab angin kan goyang airnya itu. Karena angin masuk ke dalam mungkin kan. Nah, hilang dia itu najisnya, maka itu juga hukumnya suci. Sudah. Yang ketiga caranya, ada kulah lain di sini. Ada kulah lain yang bukan 2 kulah juga. Tapi dia juga najis. Ingat ya, ini surah kita najis yang sedikit. Lalu dia masukkan ke sini. Sehingga banyak, hampir 4 kulah misalnya, 2 kulah. Maka itu hukumnya bisa menghilangkan najis. Lah kok bisa? Ini kan najis, ini najis. Iya, kalau selama najis itu sedikit, maka volume air itu kan 80% bersih nunggu. Volume air itu kan 80% bersih. Kecuali lagi lombuah meno surah lo pokoknya menyebab lagi yo baik na untanya mau punya sabuh tumpuk nya pu jauh kan. Karena penjelasannya untuk yang ubah. Jadi ini pun masuk najis dalam jumlah ya, dalam jumlah juga sedikit. Maka volume yang bersih itu 80% juga. Kalau ini masuk digabung semua, maka walaupun najis ada di situ sedikit, tetap hukumnya suci. Maka simpelnya secara logika enaknya begini. Kalau udah ada najis di sini, sikit, baik neboh podak baju full, bele aja. Ini baru je pakai. Benar mentong aja. Ya, ini kan enak kan? Ya, intinya tidak membuang air di sini. Nah, itulah kasus begitu tadi. Ya, yang kita baca tadi di depan tadi. Ya. Pak Unure. Pada asal sama ada ubahnya yang hilang itu. Ubah hissi atau ubah takdiri. Ubah hissi itu dia terubah secara nyata, bisa dilihat dari mata. Kemudian atau ubah takdiri. Ubah takdiri itu berarti maknanya apa dah? Zatnya itu sifatnya hilang. Faham kan? Dia kan ada najis, bentuknya nggak ada lagi dia. Bentuknya nggak ada lagi, hilang. Tapi sifatnya masih ada. Sifat itu apa? Kayak saya bilang tadi, bau. Bau itu kan nggak nampak dia. Bau itu nggak nampak. Misalnya nih ya, bau. Nah. Bentuknya hilang najisnya. Baunya yang nggak hilang. Sudah. Masuk angin di sini. Angin itu kan bersifat ini kan baunya angin juga sebenarnya. Ini kan angin juga. Maka angin lawan angin itu bisa menghilangkan bau. Maka
Selama bentuknya nada, sifatnya masih ada, ini artinya merubah takdiri dalam bahasa fikih. Merubah takdiri berarti kalau selama baunya udah kena angin hilang, air tadi itu bisa dipakai. Ingat, kalau bukan dua kula, mereka dua kula lagi ini anak usaha nih yang bebas aja. Ya, gitu. Dan dikenal hilang ubah takdiri itu dengan bahwa lalu atas beberapa masa sekira-kira jikalau ada masa demikian itu pada air yang berubah ataupun berubah takdiri begini caranya. Nih. Ya kan? Kalau misalnya kalian melihat najis masih berbentuk, itu surah udah kita jelaskan kemarin. Tinggal tambah aja. Tinggal tambah air aja biar bentuknya hilang. Kalau dia bukan berbentuk, tapi dia punya sifat masih ada. Sifat diantaranya bau. Kalau warna kan nampak. Ya. Tadi kita surah gimana? Bau ini bisa hilang karena angin masuk. Kalau baunya hilang, berarti suci. Tapi ada juga bisa menghilangkan bau ini karena waktu yang lama. Mengendap dari situ. Waktu yang lama, misalnya 2 hari, 3 hari, baru dia hilang. Maka bisa dipakai airnya. Suci. Ya, paham kan? Itu yang lain, nampak boleh? Nampak? Yang lain gimana? Nah, intinya kan, kalian dalam hal najis, kalau ada masuk air, ingat, jangan lupa ini. Selalu saya ulang-ulang. Lihat baunya, ya, rasanya, ini dia nih, jangan lupa pokoknya. Itu warna, ini jangan lupa. Kalau kalian ingin lihat ini kayaknya najis atau enggak air ini, cek aja. Masih ada bau enggak? Rasa enggak? Warna enggak? Ini 3 ini nih. Kalau enggak ada warnanya lagi, enggak ada ini, nah berarti udah suci. Kalau satu udah tinggal. Nah, misalnya ya, baunya masih ada, rasa masih ada, warna udah hilang, itu masih bernajis. Di antara satu ini kalau ada masih tetap masih dianggap bernajis. Nah, tapi kan kalau misalnya rasa baunya ini, warna ini kan nampak. Rasa ini kan kita bilang nampak lah. Baunya nggak nampak. Nah, bau ini kadang-kadang dia hilang, walaupun dengan air dia nggak hilang. Tapi kalau dia masuk misal angin kah, ya, kayak tadi ya, kemudian waktu mengendap dari situ, hilang sendiri. Memang hebat orang-orang dulu. Kenapa kulah itu harus di luar? Ya, kenapa? Biar angin masuk, ya kan? Biar angin masuk. Orang dulu kan hebat-hebat tuh, buat kulah di luar ya. Selain, gimana? Nah, dalam ruangan kan nggak ada angin kecuali angin perut yang keluar. Mana angin perut bau masuk ke situ bau lah. Jadi orang lain tuh hebat. Kenapa? Dia buat kulah di luar aku. Sehingga waktu pokok kulah dua, nyan cukup tak yakin iji sebab angin tidak mau. Sebab najis berpisah dengan kamar. Sebab yang kedua juga contoh di alam yang bermain di situ. Kenapa? Kalau dia bernajis pun dengan adanya hujan turun nambah volume air. Nah, makanya orang dulu hebat. Dan urungnya jamun pi punya wate ka mugrib getuk i kan? Getuk i. Kau tapi Hanali. Kampung kamu di kampung saya catat nama tu. Di soal lokal masih ada. Hah? Entah kan? Yang lagi Eropa. Makanya kenapa kulah air harus terbuka. Manfaatnya banyak sekali, menghindari daripada najis yang tadi itu bau itu dia hilang sendiri. Kemudian juga volume air kan kalau bisa kulah itu terbuka, betul ngennya, terbuka aja. Nah, ya. Sudah ada pertanyaan ada? Sudah Bu ya. Gimana? Nah, jadi ada kita pakai keran. Kemudian kita ada simpan air nggak sampai 2 bulan. Oh, yang di atas ya. Tapi di situ jatuh najis.
dalam keran tuh. Dalam keran dari tempat itu. Tapi kita kan pakai air di sini dalam pakai keran tuh. Tapi kalau kita ke atasnya tahu itu ada najis. Cuma waktu kita ambil air keran itu, semua ya tinggal air yang di bawah ini semua ya tinggal baunya aja. Ya, gimana? Sah kita ambil itu bau tuh. Ya itu kayak surah kita kemarin tuh, yang najis di atas sungai sana. Sungai kecil, kalau sungai besar itu nggak ada masalah. Sungainya kita yang ke ulung, ulung lagi mau. Nah, itu kalau dari atas kita wudhu, misalnya di mana di atas itu lebih bagus ke atas lagi sana. Nah sudah. Pun kalau kita ingin wudhu di bawah, kan nggak mungkin nih, bukan sungai nih pertanyaannya. Tapi pertanyaannya keran, dan kita pun pakai kulah di atasnya pakai fiber kan, kan? Randonnya. Jadi kan kebetulan hana tutup randon ni, jaklah najis pun masih tak mau. Dan tak yakini memang najis lah tu kan. Cara ji berarti putar ju ile. Putar bah itu najisnya. Ya, tapi punya hana tak penuh dia tu. Jangan dibuang. Penuhkan di atas. Kalau dah tandon berikut. Menyakat tandon ke penuh, ya baru dah putar keran. Jadi kalau nggak penuh berarti nggak sah ambil air tadi itu. Nggak sah tu sebab ragu kita. Apakah waktu kita putar air langsung najis turun kita wudhu, ataukah waktu kita putar air dia nggak turun, masih nyangkut di atas mesin. Ragu, membuktikannya pun sulit. Ya, maka dalam hal ibadah kalau ragu-ragu nggak boleh. Dianggap batal terus. Maka gimana cara solusi ini? Juga tu pude ju tu atau nang pasau secara otomatis ini ke kanan saja. Pude ju penuh ju. Udah tu. Ya, gitu. Warnanya beige, Oh ya. Itu kan maksudnya sebagian air dari warga. Oh ya. Ya kalau sungai pembuangan. Jadi? Jadi sungai besar. Tahu. Tapi istilah itu kebanyakan rumahan. Yalah, jadi kan gini ya. Sungai itu ada dua. Ada sungai yang mengalir. Ada sungai yang tenang. Kalau sungai mengalir, memang posisinya pembuangan lembah itu masih bisa kita olah sedikit. Berarti arah lembahnya mungkin lebih dominan ke arah kiri terbuangnya. Kita ambil ke kanan. Kalau mengalir. Gitu. Enak sedikit kita olah. Tapi kalau tenang ini kita nggak tahu. Menyebar dia. Dia harus periksa yang dia karena bau sama aja. Ya. Kalau di model sungai ini yang depan rumah kami itu kan sungai besar. Itu dari ujung terus panjang kita memandang itu dari mulai sungai Blangcut itu kanan kiri rumah. Jadi semua limbah rumahan itu terbuang ke situ. Di tangan, minyak, orang macam hospital nggak ke situ lah, tapi beda. Limbah rumahan rumahnya. Jadi yang jadi pertanyaannya, apakah dia bisa jadi air yang mensucikan atau bagaimana? Sedangkan manusia sendiri, kalau sedangkan saya pribadi sendiri lihat itu saja udah ragu. Kenapa? Dari hulu lihat memang rumah kanan kiri. Iyalah. Lebih banyak limbah rumahannya daripada air dari pegunungannya. Nggak tuh mengalir nggak tuh? Mengalir memang. Ya. Itu lagi kan laut tuh. Makanya kalau mengalir saya bilang tadi ya, kalau posisi mengalir dia masih bisa diolah. Kalau dominan najis ke kiri, di sini najisnya, di sini enggak, bisa ambil di sini. Kalau misalnya di sini najis, enggak di sini, bisa ambil di sini. Kalau enggak di sini, ada di sini najis di sini, bisa ambil di tengah. Kalau enggak di tengah, bisa kita ambil di ujung mau ke laut. Nah gitu. Jadi enak olahnya mengalir. Jadi kita pakai kayu baju. Nah, yang bahayanya tenang ini, kita kan dia kan nggak mengalir ya. Kalau misalnya warnanya itu berubah karena alam, nggak apa-apa.
Sungai kuning, sungai hijau, mungkin sungai merah mungkin. Karena alam, nggak apa-apa. Ini Karena alam. berubah karena limbah mungkin. Kalau limbah nggak bisa. Kalau limbah nggak bisa. Kalau limbah. Kalau di kali itu dia isi kalinya itu kadang sudah lumut plastik, kadang minyak ditumpuk di satu tempat. Walaupun dia mengalir, Pak. Jadi lumut dan segala macam itu tercipta dari keseringan limbah rumahan itu. Iyalah. Nah, model begitu. Jadi berubah warna air. Dia inti. Warna kalau dia nggak berubah, cuman kalau kita lihat dari segi bentuk kalinya itu sudah meyakinkan. Itulah misalnya nih kan, target kita kan tetap air tuh dicek juga bau rasanya. Ini bukan ini rumus paling dasar. Bau, rasa dan warna. Ini berlaku ini untuk mengecek najis dan juga untuk mengecek air. Sudah. Selama perubahan ini terjadi karena alam, terserah mau gimana surah, pokoknya karena alam berubah sendiri, itu nggak masalah. Kalau orang tanya, Tengku dia berubah karena alam juga, tapi juga ada berubah karena selain alam. Misalnya limbah, misalnya. Ini ragu nanti. Nah, ragu yang nah itulah, pokoknya kalau ada campur aduk begini, nggak usah lagi ambil. Kali itu akan berbeda di saat musim hujan. Kalau udah musim hujan, udah naik air itu udah air gunung. Airnya tapi warnanya kuning. Ya. Cuma dirubah oleh alam. Makanya rumusnya mudah saja. Mengalir nggak? Gitu aja. Kalau mengalir pasti tahulah kayak tadi. Kalau mengalir berarti suci ya. Lihat dulu tempatnya. Kalau limbahnya dominan di dekat perumahan di sini, di tengah ambil. Ya, sudahlah. Ya, makanya kan pembuangan limbah terbaik itu kan sekarang di Jepang. Jepang bagus ya pembuangan limbahnya, makanya yakin kita. Makanya sekarang lebih yakin beruduk di Jepang daripada beruduk di Indonesia. Udah. Ada lagi? Ya? Ya. Mana lagi tuh? Paling ya. Dah langsung terus, dan demikian lagi ya. Dan demikian lagi apabila hilang ubahnya. Udah cukup sampai itu dulu lah. Kita baca kitab tu lagi. Itu panjang nanti ke depan. Ya, dan demikian lagi tanda. Kita baca kitab nih, sayang kita baca. Sudah. Jadi saya ulangi berulang-ulang. Ngajilah terus-terusan dalam hal ini. Sebab dasar ibadah tetap pada sholat, pada wudu atau bersuci. Kalau salah bersuci habis kan. Ada pertanyaan nggak itu? Hilang ya ada orang nonton. Hah? Hilang ya ada orang nonton. Kenapa? Jeda. Oh. Karena pertanyaan nggak nembus ke itu. Ini sudah nggak pakai mic bisa ada nih, keras suaranya. Masih sebenarnya aku upload untuk YouTube. Sambil jualan ya sama Nah, udah, Kang. Bismillahirrahmanirrahim.
Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdzul hali minad dhiya'i wal fasadi wa yaqtaridu al muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu ayil muslim ay lil muslimi. Sebagaimana dikatakan oleh ulama bahwa ilmu yang paling baik itu adalah ilmul hal. Ilmul hal itu lebih baik daripada ya hifdzul hal. Afdalul amal hifdzul hal. Jadi ilmu yang paling utama ilmul hal, dan amal perbuatan yang paling utama adalah memelihara hal dari sekian-sekian, dari kesekian dan kerusakan. Jadi dan diwajibkan bagi orang Islam itu talabul ilmi ma yaqa'u lahu ayil muslimin. Apa yang terjadi padanya yaitu bagi orang muslim pada halnya. Halnya itu apa? Dalam sholatnya misalnya, minal mufsidati ya wal muslihati, dari hal-hal yang dapat rusak sholat dan yang dapat memperbaiki sholatnya. Ini salah satu ilmu yang wajib kita tuntut. Kalau enggak dituntut dosa kita. Kalau mau dekat sama Allah ya harus tuntut nih. Jadi kan ilmu yang wajib kita tuntut itu dalam umum ya, dalam garis umumnya itu adalah ilmul hal. Bentar. Ilmul hali afdalul amali. Jadi ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Dan amal perbuatan yang paling utama adalah amal hal. Gini ya. Saya pakai bahasa Arab ya. Ilmul hal. Yang kedua itu berarti ilmul mohon maaf, amalul hal. Amalul hal. Kalian paham nggak satu bahasa Arab? Tahu pakai bahasa Indonesia aja? Bulan burung masuk. Hah? Bulan burung. Oh benar. Benar. Bahasa Indonesia mana? Jadi kan ilmu dalam ilmu terbagi menjadi dua kalau ditinjau dari makna umum ya. Nah, yang pertama ilmu hal. Yang kedua amal hal. Ya secara simpelnya gini, ilmu hal itu adalah ilmu yang mempelajari kalau di sini tulis seperti sholat. Itu ilmu hal itu. Hal yang wajib yang Allah suruh apa sih? Saya buat yang lebih enak sedikit biar enak klasifikasinya. Hal yang paling Allah wajib untuk kita itu apa? Menjalankan rukun Islam kan? Rukun Islam itu kan diantaranya berarti syahadat, nah, kan? Syahadat. Nah, kemudian sholat, nah, kan? Kemudian zakat, kemudian puasa yaitu saum, ya kan? Kemudian al-haji. Ini dia. Ini yang paling wajib. Maka barang sesuatu yang urang Islam hana nepuputnya secara lengkap, baik amal dan ilmeji, ya lulang. Amal dan ilmeji maka hana sah keislamannya. Tak sah keislamannya. Coba lihat baik-baik. Kasus hari ini kan banyak orang mengamalkan ini hanya semata amal saja. Ya udah, yang penting udah sholat udah cukup. Oh ya udah, yang penting udah zakat udah cukup. Oh nggak bisa kayak gitu model amalnya. Amal tuh perlu memang ini. Allah suruh kita untuk sholat. Ya betul, kita kerjakan. Tapi masalahnya orang melupakan ilmunya, ini dia. Ilmunya ini yang sering orang lupakan. Sehingga nanti sholat tak apa-apa dia kerjain sholat. Ada yang mudah sholat hana memet abah. Mulai dari takbiratul ihram terus kudih buat salam hana memet abah. Padahal rukun yang wajib takun. Fatihah wajib tu. Pakai lupakah lagi yang rupa? Sebab urangnya orang beramal hana ilmu. Nyan sekedar ada bukan yang penting lagi semayang nunggu. Oh lanjut benar ni. Ya benar. Jadi amal inilah yang disebut nanti dengan amal hal tadi kan? Amal hal. Yang kedua ilmunya, yaitu ilmu hal. Harus belajar ilmu sholat ni lihat baik-baik. Syahadat itu baru dianggap sah kalau sudah ada ilmunya dan sudah ada amal.
Sholat gitu juga harus ada ilmunya, harus ada amalnya. Ini sama semua nih. Sama semua. Pertanyaannya, kalau amal oke lah, mungkin orang sekedar bisa beramal dah cukup. Ilmunya dari mana dia dapat? Syahadat lawainya takun tabi-tabi dalam tamayang asyhadu an la ilaha illallah yang ka betul. Dijauh lah sirau orang, ka betul dah ku. Gibang tu betul. Je long keun. Oh kon menan ni. Mandu urang je keun. Ha? PM Yahudi aja bisa ada syahadat. Cuma masalahnya ilmunya ada. Jadi begitu juga sholat. Sholat itu harus ada ilmunya, harus ada amalnya. Ini nggak bisa pisah tunggu ini. Ini harus sama-sama terus. Nah, ayo kita rincikan sedikit. Kenapa wajib kita belajar ini? Sholat dulu. Saya mau fokus ke sholat dulu. Sholat misalnya. Ilmu tentang sholat itu dibagi lagi nanti menjadi ke-13. Nah, coba lihat tuh, baru kalian paham tuh kenapa pentingnya belajar ilmu. Mulai dari niatnya, udah cocok belum niatnya? Mulai dari takbirnya, takbirnya gimana? Sesuai dengan sunnah Nabi. Ya mudah-mudahan takbir lagi untuk, nah urun lagi yang semayang. Nah benar. Mulai dari takbir yang baca Fatihahnya. Fatihah dah lengkap belum? Jangan nanti walad jolin. Nah. Kiban. Lehnya kiban, leh Fatihahnya okey surat ana wajib surat. Bahkan je Fatihah langsung uju ruku. Lihat rukuknya, bagaimana rukuknya dah betul. Nah, cara rukuk yang betul gimana? Bungkuk lagi yang maju atau sekedar lagi yang. Nah, itu juga harus ada ilmunya. Nanti rukuk iktidalnya gimana? Iktidal itu wajib. Iktidal apa lurus begini atau bungkuk begini? Gimana yang betul? Itu harus pelajari juga. Habis itu setelah iktidalnya, sujudnya. Sujud ini banyak kali masalah saya lihat. Ada orang model sujud kaki belakang terangkat. Itu sah nggak? Ada orang laki mahku. Nah orang model sujud gebuh lagi patung Firaun tu yang Sphinx kan. Ini nempel nih dari ini. Tu sah nggak tuh? Itu kan pelajari juga. Move on kan. Katanya kau sujud lagi oh. Tapi nama sujud lagi yang kau tepek lagi oh. Nah, yang kiban. Nah, sujudnya gimana? Ada juga kasus orang sujud, waktu sujud itu nggak nempel semua. Nah, nggak nempel semua, begini dia. Itu gimana kasusnya? Kemudian nanti nyempulom, sujudnya bacaannya gimana model? Ini kan di kaki yang. Waktu sujud kan, kaki orang kanan keduanya lagi. Yang perkara ajid. Sujud. Setelah sujud, pulang kejadian. Yang lagi biasa juga, mulai dari awal takbir seterusnya. Kemudian tahiyatnya. Tahiyat itu terbagi lagi nanti. Tahiyat itu ada yang wajib diucap. Kalau nggak diucap nggak sah. Seperti syahadat. Seperti salawat pada Nabi. Pada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Masalahnya salawat pada Nabi sah nggak? Salawat pada Nabi nggak sah. Nggak ucap salawat pada sahabat. Apa sah? Maksudnya Nabi Ibrahim. Apa sah? Ya, itu dipelajari juga. Nanti habis itu apa lagi setelah itu tahiyat? Ulang tahiyatnya. Dalam tahiyatnya juga nanti istilah salam. Salamnya kiban model. Nah, model urun salam. Assalamualaikum. Model duduk lagi maju. Nah, itu gimana? Artinya nggak ada salam kiri. Itu hukumnya gimana? Nah, bisa nanti habis salam itu apa perlu niat tutup sholat atau enggak? Ini kan harus dipelajari, nggak semua semata-mata belajar amal-amal aja. Dan Fatihah ini bahaya. Bahkan Nabi sendiri bilang, la salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Kamu nggak sah kalau sholat nggak baca Fatihah. Gitu boleh tidak urang, lu baca dengku. Ciri ka ke walad jolin taboh le merempok. Kan tu ihdinas sirah yang kalau. Jadi membaca Fatihah aja itu perlu beberapa ilmu. Pertama, ilmu tajwid harus betul. Yang kedua, ilmu makharijul huruf. Ilmu makharijul huruf.
Kemudian nanti perkara baca bismillah pada Fatihah dengan tidak, apa sah? Nyon tuku bab semayang ku. Menggalam-galamnya deket puasa haji. Nah, coba. Syahadat tadi kalau menurut penjelasan harus ada ilmunya, syahadat harus paham, ada ilmunya, harus ada amalnya juga. Bagaimana dengan syahadat bagi seorang yang mau masuk Islam? Ya. Apakah beda dengan syahadat yang kita bahas ini? Masalah begini, apakah rukun Islam itu langsung menyatu dengan orang yang baru mengucapkan syahadat? Iyalah, ini kan syahadat nih. Syahadat terbagi dua deh. Syahadat bagi orang yang kafir, ya, yang ingin masuk Islam. Maka para alim ulama berbeda pendapat. Pertama, lisankan saja dulu, nanti belajarnya. Yang kedua, belajar dulu, baru nanti lisankan. Pendapat ulama, ini khusus kafir. Tapi kalau untuk orang Islam, lain lagi. Di situ Nabi sebut nanti anta budallah ka'annaka tarah. Kamu ibadah itu termasuk syahadat, harus seolah-olah kamu melihat Allah. Gimana melihat Allah, Nabi? Kami nggak bisa lihat. Nah, kalau nggak bisa, kata Nabi, fa'ilam takun tarah fa'inahu yarak. Seolah-olah kamu dilihat Allah. Berarti seolah-olah kamu dilihat, dilihat Allah. Oke, ilmu cara kita merasakan kita sedang lihat Allah masuk ke dunia tasawuf nanti. Masuk ke dunia tasawuf. Dalam dunia tasawuf kita akan diajari nanti beberapa hal di sini. Pertama, khusyuk. Yang kedua, batin yang tenang. Nah, yang ketiga, banyak tuh. Sehingga dengan cara seperti ini nanti baru kita bisa mencapai ke sini. Jadi ini nak ilmu cik dah. Jadi kan sekedar asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Kayak orang bilang, kamu tahu nggak SB? Kamu tahu nggak Prabowo? Tahu. Prabowo tahu kamu nggak? Nah, itu dia saya nggak tahu. Nah, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu bisa ucap syahadat? Bisa. Diterima nggak? Nah, itu dia. Ya itu. Coba lihat Bapak itu kan. Jadi beda dia. Syahadat dalam dunia orang kafir yang ingin masuk Islam, begini dia nggak payah, mudah. Walau demikian, ketika sudah dalam Islam, dia harus dituntut belajar. Itulah sebabnya orang kalau kita Islamkan orang, itu kita harus tanggung jawab. Ajarkan dia. Zakat lagi nih, zakat banyak juga masalah. Puasa nggak perlu kita bahas ini. Haji gitu juga. Makanya kenapa ada istilah haji mabrur, haji mardud. Kadang-kadang kita mau pergi haji, doa saudara kita mudah-mudahan doanya mabrur. Kenapa harus sebut mabrur? Sebab banyak haji yang nggak mabrur. Mau ajak haji ya betul cewek. Kira bagaimana wahai le kamu cewek ini habis. Nangung dah lagi nang gua sebut nang. Ya umrah betul cewek ini. Ini banjara tu. Coba lah, baik-baik jalan. Coba dengar baik. Munyokal lagi yang rupa, mantang menganggap dia remeh hal ini. Yakinlah ibadah roh diterima oleh Allah. Jadi jangan main-main sama ilmu itu. Makanya semua ini kata dalam kitab tadi, inilah nanti dirangkum dalam yang disebut dengan ilmu hal. Ilmu hal itu belajarlah tentang ini. Kemudian barulah amal hal. Berarti amalkan. Ini satu paket. Jangan ini dulu jalan, baru ini. Kapan jalan? Meninggal kita nanti. Karena nangun cik dia lagi. Menyomenan nanti tamarunau lah ilmu semayang tu. Nggak bisa. Yang sama lagi baju bu ni. Dia baju bu kan ada JPI. Acik baju bu jujuan ada JPI. Anjir tu. Ini tak boleh paket tu. Tak boleh paket. Tapi walau demikian, andai pun orang kalau dah mau belajar ini, tengku saya menyesal, tengku saya dah tua ni. Anda dari dulu saya ngaji. Ingat, Allah tu maha pemberi rahmat. Allah enggak nilai hasil kamu, tapi Allah nilai ikhtiar kamu.
Ngaji kamu itu yang dilihat oleh Allah. Hasilnya ada juga ulama 80 tahun jadi ulama akhirnya masuk neraka. Ya, tapi selama mau berusaha, ya, tahu kan? Ini rukun Islam nunggu ini. Yang memberi sah kita oleh Allah nanti keislaman kita, ini dia. Macam bayangkan nunggu punya salah sabuhnya hana tabut. Hana sah Islam dia nunggu. Kan kita berdoa lamba Allah minta maulun ya Allah dalam surga Firdaus. Palina nunggu. Sembayang hana laki surga Firdaus. Ini laki neraka jahanam je kejo oleh Allah je. Hana payahnya. Ya kan? Tapi kadang-kadang na orang pebut yang menduk ilmu hana kan beramas juga itu. Kita begitu. Ini baru rukun Islam, ada satu lagi yang wajib. Ini dia nih. Ini pun ada 6 biji itu harus kita pelajari. Ini satu paketnya, satu paket cik lagi orang baju hubungan i you Hanya lo pilih orang Islam iman hana sah ya. Tunggu lo iman mentau Islam hana sah sih. Nah, sekarang kan dah tahu kan seberapa penting kan apa yang lain? Ya nih. Ya, cerita dia mana dia? Coba cerita dia. Coba. Ini rukun iman nih kan. Rukun iman itu kan hafal kita kan. Ya, rukun iman itu saya mau surah rinci lah biar enak. Rukun iman itu kan ada beriman kepada Allah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rasulihi, rasul. Apa lagi? Percaya pada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, kemudian dua level 5 apa? Qada atau qadar. Oke, beriman kepada Allah. Ada orang tanya, kamu beriman pada Allah? Beriman nunggu. Gimana cara beriman? Saya yakin aja Allah itu ada. Oh, nggak cukup sampai situ. Kalau yakin-yakin aja, semua orang bisa yakin. Yakinkan dengan hati kepada Allah. Baik-baik lisanku. Beriman pada malaikat. Gimana? Sekarang ini ada kasus. Ada orang menggambarkan malaikat seperti perempuan. Ini salah ini. Berarti nggak ngaji dia. Ada orang menggambarkan malaikat seperti kayak Pu AI orangnya punya. Sayap. Memang malaikat punya 2 sayap begitu. Siapa yang bisa lihat? Tahun galau ni. Jibril aja punya 6.000 sayap. 2 sayap. Itu gitu. Kemudian kitab-kitab, urangnya urang Islam, you patih dan bab kitab Injil. Patih tanya Injil pu bang, Injil urangnya. Berarti Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes, mampu siapa tu? Nah, lagi orang Islam. Percaya pada kitab, gimana caranya? Nah, orang tanya Allah, mang gimana batih tengku Zabur, orangnya hanali Zabur? Mang gimana batih tengku Injil, orangnya hanali Injil? Nyampai na jawaban. Kemudian Rasul, nyolet hak di Indonesia manteng kalau waktu roh mengaku Rasul. Ya kan? Dan lebih parah lam di urung Aceh sendiri, di urung Aceh sendiri hampir tehle nasihat Rasul. Rasul itu kan meninggalkan kalamnya. Kalam itu yang nanti disebut dengan hadis. Oke, hadis Nabi itu contohlah. Hadis Nabi itu dikumpulkan oleh Imam Bukhari sebanyak 7.000 hadis. 7.000 hadis. Kalau 7.000 hadis ini 1 biji aja nggak kita imani, kafir. Kalau nasihat Nabi nggak kita imani, kafir juga. Dan orangnya leureung hanya petih le bahasa Nabi tunggu. Makanya orangnya pakai kadang-kadang baru lempu lah koma masalah temenak ya. Nah, ci orang Aceh yang petih, yang ho iplung tu. Rasul. Ya kan? Kemudian apa lagi? Ini banyak juga orang nggak percaya nih kiamat. Katanya dongeng. Ada itu mantan presiden. Mantan presiden Konoha. Hai petih le kiamat. So, pokoknya benar lah. Ya kan? Dajjal hai petih le hai tunggu. Nunudah pandang. Salah sabuh tanda kiamat na Imam
Imam Mahdi. Hai peti cik Imam Mahdi. Imam Mahdinya keturunan roh. Baik itu Habib atau Said atau Syarif. Uronya letak urang yang dapat tele Habib. Ya tenak Habib yang kiban. Ya, makanya BMN ku rak nan ku. Qada macam-macam lah kejadian. Lu rasa katib dengan kana jami. Kana jami. Jadinya confirm kan? Confirm kan? Pesan saya satu aja. Ngajilah terus di mana ada pengajian ikut. Tengok waktu Allah tanya ulun kiban habibi kalih na prono kalih ya Allah kalau beri nasihat. Ma bukan hijak. Allah orang saleh Allah ya. Nanti panggil Adri situ. Si Yana mana? Ya. Ya kan? Ah, dek, kakak. Kak, nak pertanyaan lain? Pada tamu kan? Ah. Gimana? Setengah iman menandakannya gimana? Hah? Setengah imannya sebahagian dari iman. Nah, mana contoh? Nabi pernah bilang apa nama Nabi itu? Ya ada juga hadis lain itu. At-tahuru syatrul iman kata Nabi. Nih, contoh ya. Ini kan kita wajib beriman nih. Orang kalau dah beriman kepada ini, itu dah pasti orang beriman, insyaallah. Tapi ada bahagian-bahagian yang juga bahagian iman. Seperti bersuci, bersih. At-tahuru syatrul iman. Pernah dengar hadis an-nadhafatu minal iman? Itu hadis dhaif. Tapi ada hadis sahih, sama juga ini. At-tahuru syatrul iman. Bersih, kebersihan atau bersuci itu bagian dari iman. Oke, kita udah beriman semua. Mak kalau kotor kamar kotor, bau, baju bau, sampai badan bau. Itu bukan juga termasuk orang beriman. Apalagi nyo pole talung begah. Al-haya'u ya termasuk al-sabru. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Nyo hanale malay. Maka munthuna orang Aceh bak TikTok, bak komal-komal gitu nak gopnya model sombong hana maleli. Hana termasuk orang beriman. Nyo malay pula, malay kepada siapa? Terbagi lagi. Nyo kamu nak ilmu masjid. Malay kepada Allah. Malay kepada Rasul. Tiba malay kepada Rasul. Hana terbubut amalan Rasul. Malay kepada manusia. Malay kepada makhluk lain. Ma ilmu lagi kan nak ilmu tasawuf. Ma ilmu kepada manusia. Baru manusia terbagi lah. Ayah, gure, ngon. Kiban tanya adab kepada ayah. Burunci. Kiban adab dia kepada gure. Kiban adab dia terhadap sesama. Adab dia terhadap sesama. Baik saling tenak ni. Menjadi ikhlas tunggu kamu kabeh mayang. Okeylah musuhlah mayang-mayangnya ikhlas. Mam musuhna haban tu bacutnya nak ikhlas. Hati-hati. Coba ya bercandanya silahkan. Tapi jangan terlalu. Ya. Kabeh. Jika semua kita ada masih yang iman dengan kata menikah. Udah. Hah? Menikah?